Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan menemui satu di antara guru saya, terkhusus guru grafologi, yaitu Grafologi Indonesia sekaligus Karos International School of Handwriting. Beliau bernama Kang Afif. Untuk lebih jelasnya kita perkenalkan dulu biar beliau memperkenalkan dirinya. Oke, thank you ya Bang Afif. Ini kita namanya kembar nih. Iya, namanya sama kebenaran. Kembar ya, jadi unik ya. Profesinya juga sama di grafologi ya gitu. Bahkan Wah, di kelas itu biasa. selalu kalau WA, ini Kang Afif Bandung atau bukan? Nah, iya ya gitu. Ini luar biasa ini. Jarang-jarang ini ya. Unik Iya. ini. Iya, jadi perkenalkan ya, saya Afif, dipanggilnya biasanya Kang Afif karena dari Bandung, dari Sunda ya gitu. Dan profesinya sama ya seperti Bang Afif, berarti kalau ini ya dipanggilnya Bang Afif, kadang-kadang Mas Afif ya gitu. Gitu. Dan terima kasih ini sudah diundang ke event ini ya gitu. Jadi di sini kita sharing-sharing tentang apa nih? Tentang terapi menulis atau tentang grafologi? Grafologi, terapi menulis. Pengen juga landasan-landasan dasarnya yang secara lebih ilmiah. Jadi kan saya sendiri kan Kang Afif sudah menjalankan yang namanya ilmu terapi menulis. Dan sudah cukup lama berkecimpung di ilmu terapi menulis secara kontinu. Jadi 2019 sampai dengan sekarang, kelasnya juga berbatch-batch. Nah, mungkin terapi menulis versi saya itu sedikit berbeda dengan misalnya grafoterapi Ibu Erika atau misalnya dengan yang lain. Nah, kita pengen diskusi tentang hal itu. Pengen tahu juga kan, tadi kan kita juga sudah bahas, ternyata tesis Kang Afif ini berhubungan juga nih. Seru nih. Jadi kan ada data ilmiah segala macam. Nah, kita pengen tahu dari itu. Oke, jadi kita mau membahas tentang terapi ya gitu. Jadi karena memang betul banget yang namanya terapi, istilah terapi dan ada kaitannya sama menulis itu macam-macam. Ada terapi menulis, ada grafoterapi, ada writing terapi, ada macam-macam terapi gitu. Itu beda-beda ternyata. Beda-beda gitu. Yang mana biasanya orang-orang ketika tidak tahu tuh menganggapnya sama ya kan gitu. Nah, itu, seperti itu ya gitu. Itu seperti itu. Nah, berarti boleh nggak ceritain dulu nih kalau yang Bang Afif nih terapi menulisnya seperti apa? Nah, jadi terapi menulis versi saya seperti ini. Bahasa itu adalah alat untuk menyampaikan jalannya kesadaran. Sehingga kita harus clear dulu semua bahasanya. Jadi terapi menulis itu adalah kata majemuk, yaitu dua kata digabung menjadi satu membentuk makna baru. Jadi terapi menurut KBBI adalah upaya pemulihan seseorang dari sakit. Oke. Menulis adalah mengubah bentuk angka dan huruf dengan pena ataupun pensil. Jadi terapi menulis adalah upaya pemulihan seseorang dengan mengubah bentuk tulisannya. Ini mengubah angka dan huruf dari seseorang sehingga dia menjadi lebih sehat. Sehat apa? Sehat hati, sehat pikiran, sehat fisik, sehat keuangan. Jadi goal dari terapi menulis ini adalah sehat hati, sehat fisik, sehat keuangan, dan sehat hati, fisik, pikiran, keuangan. Ada 4. Gitu. Ini melebihi dari WHO nih. Ya. World Health Organization tuh biasanya 3 tuh. Jadi kalau fisik, pikiran. Kalau dari ikonnya itu gini. Sesuai dengan bajunya, terapi.id itu adalah terapi menulis.id. Solusi kesehatan mental Anda. Nah, mantap banget. Seperti itu. Oke, berarti kalau terapi menulis itu tadi adalah bagaimana, kalau dari KBBI tadi ya gitu. Jadi bagaimana menterapi berarti menyehatkan ya gitu, memperbaiki gitu dengan medianya menulis. Iya, gitu. Itu terapi menulis versi saya. Dan tadi harapannya itulah sehat dari 4-4-nya ya gitu. Sehat hati ya, berarti emotions dan sebagainya, pikiran, kemudian fisiknya, dan juga keuangan. Nah, oke, ya gitu. Nah, di sisi lain ada juga istilah-istilah kayak misalnya ada grafoterapi, ada juga therapeutic writing namanya. Therapeutic writing. Tapi kalau therapeutic writing itu biasanya dipakai untuk orang-orang yang trauma. Misalnya, contohnya ada
kejadian ada anak misalnya yang ada pengalaman traumatik dan sebagainya, diminta untuk menulis. Nah, ketika nulis ceritanya dia. Nah, namanya itu kalau di psikologi namanya katarsis. Jadi dia mengungkapkan perasaan-perasaannya dia sehingga keluar. Itu ada therapeutic writing namanya. Jadi tidak ada kaitannya sama merubah tulisan, sama itu nggak ada. Jadi dia mengungkapkan, kan ada yang mengungkapkannya dengan cerita, ada yang mengungkapkannya dengan nulis gitu. Nah, ada juga graphocybernetic. Nah, graphocybernetic ini itu dikembangkan oleh Bu Erika Karos, ya, guru Bu kita Erika semua Karos, ya betul, ya gitu. Jadi beliau ada mirip kayak grafoterapi, tapi bukan dalam bentuk huruf. Nah, contohnya ini ada bukunya, ya ada workbooknya ini ada banyak, kayak gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, ada 6, ya 6. Nah, 6 ini nih nanti ada yang pakai tangan kanan, tangan kiri, ya ada macam-macam. Jadi kalau di sini itu terapi itu jadi kita itu dilatih 2, baik itu kemampuan R dan C. Nah, R itu relaxing, C itu concentrating, gitu. Jadi ketika kita bisa menyimbangkan itu udah enak. Nah, melatih R itu, relaxing itu adalah dengan membuat pola-pola yang seperti ini, yang bulat-bulat, yang lingkaran-lingkaran, gitu. Nah, pola-pola yang bulat-bulat kayak gini tuh, bulat-bulat, tapi ada polanya. Dan ini masing-masing nih ada maknanya, gitu. Ini adalah relaxing. Nah, nanti setelah relaxing, berikutnya diikutin sama concentrating. Biasanya kotak-kotak, tajam-tajam, sudut-sudut, gitu. Ya, semakin lama itu semakin kompleks. Ini R lagi, ya R lagi, udah gitu C. Nah, ketika orang itu apa namanya? Oh, ini nih, ya, nanti masing-masing ada nih. Jadi misalnya mau dilatihnya apa? Misalnya dilatihnya kalau yang modelnya seperti ini itu untuk ya tujuannya apa nih? Purpose. Nah, ya, jadi ada purpose-nya. Ini untuk equally energy distribution in all 3 zones. Jadi dari 3 zona ya jadi seimbang gitu, seperti itu. Kemudian nanti kalau yang seperti ini misalnya itu menstabilisasikan tension, ketegangan, release pattern, helps you to stay in control of your emotion dan sebagainya gitu. Berarti separalel ya, hanya bedanya Bu Erika bukan dalam bentuk huruf sesuai KBBI. Betul, gitu. Ini dengan makanya ini kita suka dilatih juga, yuk kalau bisa membuat tulisan-tulisan kaligrafi. Nah, kaligrafi itu kan mengalir gitu. Nah, itu salah satu pengaplikasian dari ini. Gitu. Dan mungkin itu juga kalau saya nggak salah tangkap ya, terapi menulis kan nanti ada terapi menulisnya tuh dengan ada kelenturannya, ada itunya gitu. Pasti. Nah, itu relate sama ini gitu. Yang satu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ini. Nah, wah, ini. Wah, ini. Gitu. Ini tebal banget ya. Ini adalah penelitian tesis saya waktu S2 dulu. Judulnya itu adalah efektivitas penerapan grafoterapi terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa Fakultas Psikologi Unpad Universitas Padjadjaran gitu. Jadi waktu itu saya penasaran ya. Jadi saya baca-baca gitu kan, katanya orang kalau merubah tulisan maka ngerubah juga. Katanya kan dulu gitu kan gitu, kepribadiannya dengan berbagai teorinya. Oh, itu adalah tulisan brainwriting, ada ini apa dan sebagainya. Nah, akhirnya saya uji coba ya. Saya uji coba dari 100 sampel mahasiswa ya. Pertama dites dulu untuk tes prokrastinasi akademik. Itu yang mengeluarkan tesnya tuh dari Ferrari gitu. Untuk prokrastinasi akademik diuji coba. Kemudian udah gitu pada saat yang bersamaan diminta mereka menulis. Nah, dari tulisan itu, jadi ini belum dilihat hasilnya dulu ya. Dari tulisannya itu dicari yang ditemukan tipe prokrastinasinya. Prokrastinasi itu kan suka nunda-nunda. Nah, tandanya tuh ada, contohnya yang gampang itulah kalau nulis huruf I, titiknya harusnya kan titiknya di atasnya. Nah, kalau ini dia titiknya ada di kiri atau bar T-nya di kiri. Kalau nulis huruf T, nah barnya itu di kiri gitu. Nah, dari 100 ini dapat ada 2 orang dapat. Nah, udah gitu kita coba cek sama hasil dari tes Ferrari itu. Ternyata dari tes Ferrari dari 100 tes orang. Ferrari itu tes apa, Kang? Nama ilmiah, nama tes ya itu ya? Ferrari itu penemunya. Penemunya, kalau nama tesnya tes prokrastinasi akademik. Oh, oke. Gitu. Jadi ini menggunakan metode lain. Karena kan penelitian harus dicek kan. Ya. Salah satu cek validity, reliability itu betul. Menggunakan alat tes lain. Nah, ternyata dari 100 mahasiswa itu 2 tertinggi, si A dan si B itu adalah orang yang nulisnya ini. Yang tadi I sama T-nya di kiri. Berarti kan dilihat tuh dalam grafologinya.
ditemukan tanda prokrastinasi, pas dicek, wih dia paling tinggi nih tingkat prokrastinasinya. Gitu ya? Berarti match, kan gitu. Oke, berarti filter pertama selesai. Berikutnya mau coba terapinya. Nah, terapinya kan kalau kata teori, kan jadi ini kan uji coba teori nih. Kalau kata teori, ubah tulisannya, maka berubah juga karakternya. Hukum universal grafologi kan? Gitu kan, gitu. Grafoterapi. Iya, kalau dalam hukum universal grafologi itu kan selalu mengatakan mengubah bentuk tulisan maka karakternya juga berubah karakter maka bentuk tulisannya juga berubah juga gitu. Nah, itu yang diuji coba. Waktu diuji coba ya, coba huruf T-nya diketengahin barnya, huruf I-nya diketengahin ya. Ketika diminta seperti itu, ini kan prosesnya jangka panjang ya, sampai 30 hari lebih gitu. Nah, diuji coba secara tulisan berubah gitu, berubah. Tapi dari tes yang lainnya ternyata tidak berubah. Gitu. Oh, berarti kalau sekedar merubah saja ya, cuman yuk ubah tulisannya, berarti tidak efektif dari penelitian itu ya gitu. Ditambahlah dengan metode lain, kombinasi gitu. Dikombinasi kalau di dunia hipnoterapis tuh ada yang namanya istilah anchoring, ada yang suggesting gitu kan. Jadi sugesti, nah nanti ada medianya apa, apakah medianya kayak gini, atau medianya tepukan, atau medianya parfum, itu kan medianya tuh, anchoringnya tuh itu gitu. Tapi dia harus disugesti juga, dan tidak semua orang bisa diterapi, tidak semua orang bisa dihipnoterapi kan, gitu. Kalau orangnya terlalu sadar itu kan nggak bisa. Nah, jadi prinsip grafoterapi yang diaplikasikan di kedua itu kayak seperti itu. Jadi oke, sekarang ya dikasih tahu tujuan berubahnya apa, gitu. Jadi clear ya, goalsnya apa manfaatnya, apa kalau tidak berubah, apa dampaknya apa dan sebagainya. Kemudian anchoringnya itu, medianya itulah dengan merubah tulisan itu. Gitu. Jadi setiap kali dia itu bikin titik di atas, ingat apa yang mau dia ubah, gitu. Apa sisi positifnya terus gitu. Jadi diafirmasikan ke diri sendiri. Nah, setelah dilakukan itu baru mulai kelihatan terus ya, sampai akhirnya di hari ke-30 selesai gitu. Dan itu bagus perubahannya. Nah, ini ya. Ini penelitiannya ya, sampai dampak dari otak ke tulisan, syarafnya apa aja, itu semuanya ada di sini ya, sampai ini termasuk, ini belum selesai ya, jadi ada sampai 2 jilid saking tebalnya, dan jadi ini termasuk ya gitu, termasuk tesis tertebal gitu. Kedua di Fakultas Psikologi 4, yang satunya Rosyah atau apa gitu, yang kedua ini gitu. Jadi itu kalau membahas tentang terapi. Nah, berarti relate dengan apa yang saya kerjakan juga. Ternyata setelah kita mengetahui hukum universal dari grafologi, balik lagi goalnya apa dulu. Begitu kita beri goal, baru ternyata kata yang sama pun ternyata beda kesadaran. Seperti kata jemput, dalam bahasa Indonesia angkut, dalam bahasa Inggris adalah pick up. Di bahasa Malaysia kata jemput itu sama dengan mengundang, bahasa Inggrisnya invitation. Kata yang sama tapi kesadarannya beda, goalnya beda. Sama kalau di Indonesia menjulurkan lidah itu lebih cenderung dengan mengejek, menghina. Tetapi di Tibet itu memberkati atau mendoakan. Sama di Indonesia, perbuatan yang sama, menggeleng, itu lebih ke tidak setuju, tidak sepakat, nggak mau. Di India, itu bisa iya. Iya kan? Iya. Ternyata, bentuk perbuatan yang sama, kesadarannya beda. Nah, yang paling penting kita benahi dulu bentuk kesadaran. Jadi, bahasa itu adalah alat untuk menyampaikan jalannya kesadaran. Jadi, yang mau diutak-atik itu kan sebenarnya tujuannya kan di kesadaran. Goalnya kan berarti kan, ini kan. Medianya boleh apa aja, menulis hanya salah satu di antaranya. Seperti yang Kang Afif jelaskan tadi, berarti yang saya lakukan separalel sesuai dengan teori-teori yang ada. Seperti itu. Goals positifnya apa harus jelas dulu, gitu ya, gitu. Baru medianya adalah dengan menulisnya. Betul. Terapi menulis. Jadi kalau di terapi menulis itu adalah 4 tujuannya, kan selain dari 4 ini sebenarnya ada juga menulisnya adalah terapi jiwa. Masuk juga kan? Kadang-kadang antara jiwa, emosi, pikiran ini kan mesti clear juga, peristilahan jiwa itu apa, peristilahan emosi itu apa, pikiran itu apa, sehingga jelas apa yang kita terapi. Sama seperti kata tukar pikiran dengan diskusi, itu beda sekali. Mungkin bagi yang nggak paham dianggap sama, tapi itu beda, ternyata membawa efek yang berbeda. Seperti itu. Ya, tukar pikiran ya, tukar pikiran. Tukar uang. Jadi berarti kan tukar uang. Kalau tukar pikiran kan isi kepala dikeluar kan. Beda sama diskusi ya. Kalau diskusi kayak yuk kita diskusi ngobrol gitu. Ngobrol, cari solusi segala macem.
Nah, bedanya saya kalau di terapi menulis ini, kalimat basicnya adalah every day in every way I'm getting better and better. Setiap hari dalam segala hal saya membaik dan terus membaik. Di kelas lanjutan, namanya kelas jurnal bersyukur, ditambah lagi kalimat sekarang saya senang, gembira, bahagia, dan selalu ada solusi. Kalau itu ditulis terus menerus, maka itu akan terinstal dan menjadi suatu skill tersendiri di alam bawah sadarnya. Oke, jadi coba yang pertama tadi, every day in every way I'm getting better and better. Okay. Setiap hari dalam segala hal saya membaik dan terus membaik. Baik, oke, itu level pertama tuh. Ya. Ya, level pertama adalah gitu. Jadi ibaratnya terapinya di situ. Setelah membaik baru untuk peningkatan potensinya baru yang kedua, advance-nya. Boleh. Gitu. Sebenarnya dengan yang pertama aja itu 4 ini aja udah dapat. Udah dapat. Karena kan goalnya 4 ini, 4 itu. terapi menulis. Okay. Nah, kalau pengen dapat hasil lebih, mau nggak mau bobotnya juga harus dinaikin. Tugasnya berarti lebih banyak kan? Yang ditulis juga lebih banyak. Balik lagi kita harus jelaskan apa itu value, apa itu harga. Okay. Itu di level yang kedua, yang lebih tinggi. Di level pertama juga harus clear. Berarti dulu level kan? pertamanya udah dalam ya? Harus clear. Oke. Kalau ini nggak clear, gimana dia mau bergerak? Ya, anggap ini nggak ada ya. Anggap ini nggak ada. Sebenarnya dengan dia mengatakan every day and every day I'm getting better and better, mengatakan aja itu efeknya udah luar biasa. Sudah dapat 20% dari kemampuan otak. Kalau menulis maka 100%. Itu baru menulis tanpa guidance ilmu grafologi. Apalagi kalau ditambah ilmu grafologi, efeknya jadi energi kuantum. Lompat-lompatan. Kenapa? Karena disiplin ilmunya bergabung. Saling berkolaborasi. Jadi perubahannya pun semakin cepat ya, semakin signifikan itu. Jadi kalau grafik itu bukan linear, Kang. Eksponensial. Menarik nih, menarik. Seperti itu. Iya. Nah, penasaran nih. Kalau dari Bang Afif sendiri udah banyak yang apa nih disebutnya yang belajar terapi menulis atau yang konseling terapi menulis? Atau saya nyebutnya belajar dan konseling juga sama, sebenarnya dua-dua itu berlaku. Jadi saya sendiri sudah ngajarin ilmu ini sebenarnya dari 2014, tetapi yang membedakannya adalah 2014 sampai dengan 2019 fokus utamanya itu di grafologi. Terapi hanya sebagai privat. 2019 sampai dengan sekarang, terapi menulisnya yang utama, keilmuan yang lain apapun itu, bahasa, energi, vibrasi, termasuk grafologi sebagai faktor pendukung dari terapi menulis. Kau boleh tahu kenapa tuh? Apa tuh yang membuat kok terapi menulis menjadi dominan di Bang Afif ini? Karena saya ingat satu di antara pesan guru saya, berikanlah ilmu walaupun sedikit tapi berdampak pada hidupnya. Dan terapi menulis ini berdampak. Ya gitu. Oke. Dengan dia mengucapkan aja ada dampak, dengan dia menulis nggak pakai kaidah grafologi berdampak, apalagi kalau dia menulis sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Itu dampaknya eksponensial. Dan ini bisa dilakukan oleh semua orang berarti ya? Semua orang. Semua orang gitu. Jadi selama misalnya nih ada pemirsa yang pengen lebih sehat ya gitu, baik itu tadi di hatinya, di pikirannya, di keuangannya, di fisiknya, bisa melakukan terapi menulis ini. Terapi secara mandiri tinggal menulis kalimat itu aja gitu. Selama 30 hari, pagi 10 menit, malam 10 menit. Hanya itu aja. Berarti semua orang bisa melakukan ini. Iya, jadi ibaratnya, dan itu secara online bisa ya? Atau harus datang ketemu? Nggak harus. Bisa via WA, atau tanpa harus disetorkan kepada diriku juga boleh. Tapi prinsipnya dia sudah tahu kalimat yang mau ditulis itu apa. Dengan dia tidak mengetahui kaidah grafologi, dengan dia tidak mengetahui ilmu apapun, dia menulis aja itu sudah ada efek. Kenapa? Karena dari bahasanya itu sudah clear. Iya, clear dan positif dari situ ya. Itu kan bahasa adalah alat untuk menyampaikan jalannya kesadaran kan? Itu sudah clear. Sebenarnya kan bahasa ini kan everyday and every I'm getting better and better itu separalel dengan hadis. Hari ini saya lebih baik daripada kemarin. Esok lebih baik daripada hari ini. Tapi kalau itu mau ditulis dalam bentuk bahasa kan agak ambigu. Maksudnya gini, enggak smooth kalau masuk ke dalam alam bawah sadar. Tapi dengan kalimat everyday itu atau dengan kalimat setiap hari saya membaik dan terus membaik, itu smooth masuk ke alam bawah sadar.
lebih mudah difahami. Nah, itu. Nah, ini biasanya nih kalau ada yang nyimak ini, biasanya penasaran nih, wah saya pengen nih, terus gimana caranya? Nah, itu nulis aja. Cara. Nulis sendiri boleh, atau kalau memang mau, boleh nanti di kolom komentar, atau WA juga ke saya, 0853 83 555 255. Tuh. Boleh. Catat, ya gitu. Karena ini jarang-jarang nih ada yang sharing-sharing, ya gitu. Itu untuk, karena ini penting ya buat diri, ya gitu. Ketika diri sehat tuh dampaknya macam-macam ya gitu. Jadi contoh gini Kang Afif, pengen nggak dirinya sehat? Wah, pasti pengen banget dong. Pengen nggak punya keluarga bahagia? Pengen dong. Pengen nggak punya lingkungan kerja yang suportif? Wah, pengen banget. Pengen nggak punya negara yang bermartabat? Oh iya. Ini kita semua sebut value. Value. Ya, value ini bisa didapat kalau kita membayar harga. Jadi mesti clear dulu antara value dengan harga. Value itu adalah sesuatu yang membuat sesuatu menjadi sedemikian rupa. Contoh, 1 botol aqua itu bisa menghilangkan dahaga. 1 bungkus nasi itu bisa membuat kenyang. Value-nya menghilangkan dahaga dan membuat kenyang. Harganya masing-masing 50.000, berarti total 100.000. Mau nggak kita bayar harga 100.000 biar bisa dapat kenyang sama dapat menghilangkan dahaga? Kalau mau, maka bisa dapat. Sama, kalau mau dapat value yang tadi kita sehat, keluarga bahagia, bangsa menjadi sejahtera, berarti kan harus bayar harganya. Nah, untuk bayar harga ini banyak cara. Saya menawarkan satu di antaranya terapi menulis. Oke, jadi ibaratnya nih, kalau orang misalnya mau bahagia, nah itu kan yang harus dibayarnya, atau mau kaya, ada harus bayar waktu, harus belajar, apa dan sebagainya. Betul, gitu. itu. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan terapi menulis. Ya, karena dengan terapi itu ya salah satu jalannya adalah mendapatkan ini value, ya tadi value itu. Oke. Seperti itu. Iya kan? Seperti itu Kang Afif. Wah, ini luar biasa banget ini. Saya berkesempatan untuk duet dengan guru saya. Beliau ini guru grafologi yang luar biasa. Di Indonesia satu-satunya lembaga yang mengeluarkan license untuk mengajar grafologi, baru grafologi dari Indonesia. Karos ya, Karos International School. Iya kan? Nah, saya satu di antara lulusan beliau. Cepat lagi lulusnya nih. Top banget. Sampai Kayak master. Gitu. Tapi master, iya, sampai master. Tapi saya master nggak lulusin. Tapi yang penting secara sertifikasi, saya sudah dapat gelar kan, udah lulus. Yang penting goal saya jelas untuk keilmuan. Ilmunya itu ya tinggal kita utak-atik lagi, balik lagi. Saya berterima kasih Kang Afif sudah diperkenankan juga untuk ngajari grafologinya, terapi menulis dan lain-lain. Yang jelas itu di jurnal bersyukur Kang Afif itu di minggu ketiga ada doa seperti ini. Tulisannya seperti ini. Saya berterima kasih kepada para guru dan gurunya para guru-guru, manusia, makhluk energi, makhluk ciptaannya. Masya Allah. Itu tugas wajib menulis di minggu ketiga. Saya berterima kasih kepada guru dan gurunya para guru-guru atas ilmunya, manusia, makhluk energi, makhluk ciptaannya. Masya Allah. Insya Allah berkah tuh itu tuh. Gitu. Karena semakin banyak ngedoain, semakin doa itu kembali lagi. Tuh. Nah, sama seperti itu. Oke. Terima kasih sahabat sekalian. Nanti kita akan ketemu lagi di YouTube berikutnya dengan penjelasan-penjelasan teori yang lebih update tentang terapi menulis dan grafologi. Oke, terima kasih. Dadah semua.